wa aqamas shalah, dirikan salat. Terutama siapa? Salat sudah tahu banyak, tak perlu dibahas panjang. Yang paling penting dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang sudah mulai SMP, yang sudah mulai SMA, dijaga salatnya. Jangan karena kasihan Pak Ustadz, hari ini Minggu Pak Ustadz, dia capek Pak Ustadz main futsal, dibiarkan dia tidur tidak sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Bapak nanti bukan disiksa karena amalnya Bapak, karena perbuatan jelek Bapak, tapi anak-anak Bapak yang masih ngumpul dengan Bapak, yang baru balik tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya peringatkan tentang masalah anak-anak muda? Karena sekarang banyak di masjid itu yang ngumpul bukan anak muda Pak, orang tua. Anak mudanya di mana? Tidur. Kenapa tidur hari Minggu? Malamnya Pak Ustadz keliling sama kawan-kawannya. Siapa yang dosa? Bapak, ibu. Bahkan Allah dari saking perhatiannya kepada anak muda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluhu. Siapa dia? Sabun nasa fi ibadatillah. 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat adalah salah satunya adalah pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah. Bahkan rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, pemuda laki-laki. Nabi tidak mengatakan syaikhun, kalau syaikhun orang tua, qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya yang tergantung dengan masjid. Kenapa Nabi mengatakan anak muda? Kalau orang tua sudah wajar karena sudah dekat dengan kubur. Makanya tak disebut sama Allah, sama Rasulullah. Yang disebut sama Rasulullah pemuda. Pemuda itu siapa Pak Ustadz? Beberapa sahabat, imam-imam besar, ulama-ulama mengatakan pemuda ini batasnya ayastakmilaha, dia sempurna, ihda wa khamsina sanatan, umur 51 tahun. Jadi kalau Bapak masih umur di bawah 51 tahun adalah pemuda. Berarti pemuda Bapak nih semua nih. Belum kan yang 50 nih. 50. Tapi kata ulama. Masya Allah, tabarakallah. Pemuda berarti memang sewajarnya harus ada di masjid. Jadi kenapa? Karena Allah juga sudah mensepil dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah ditambah keimanannya. Siapa dia? Ashabul Kahfi. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyandur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqim minhu waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Ketika seorang pemuda Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah karena dikejar oleh raja yang dolim, setelah bangun dari gua itu diperintah oleh Allah suruh belanja ke pasar, tapi jangan sampai berkata yang tidak baik. Waliyatalattaf, tulisannya besar Pak di surat Al-Kafir, warna merah besar. Waliyatalattaf, hendaklah kamu berlemah lembut hati ketika ngomong sama orang. Bawa duitnya. Ternyata mereka tidur berapa tahun? Walabitu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Tidur 300 tahun ditambah 9 tahun, berarti tidurnya 309 tahun. Setelah datang ke pasar dibawalah duit 300 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang nih ada orang yang datang ke pasar yang sudah duitnya tahun 1700. Sekarang sudah 2024. Berarti duitnya ditengok tahun 1700. Gimana nggak kaget di pasar? Wajahnya ganteng, masih muda, duitnya masih baru. Tapi duitnya masih Hindia Belanda, bukan Soekarno lagi. Kan kaget orang semua orang. Akhirnya kaget ditengok sama seorang, "Kamu dari mana anak muda?" Loh, kenapa? Ini kan duit zaman raya yang sekarang rajanya nggak dolim lagi. Rajanya sekarang ahli ibadah, presidennya sudah ganti sekarang. Akhirnya dia cepat-cepat balik ke gua, tiba-tiba langsung diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi anak muda sekarang alasan, kami nih Pak Ustadz, pemuda-pemuda yang ikut seperti Ashabul Kahfi Pak Ustadz. Kenapa? Programmu apa anak muda? Program saya tidur Pak Ustadz. Wah, ini tak betul. Ini Ashabul Kahfi, ini program Bani Israel, bukan program syariatnya Nabi Muhammad. Makanya Ashabul Kahfi dia juga punya anjing. Anjingnya dia sampai mati juga. Jangan gara-gara ini juga pulang ke rumah beli anjing. Kenapa beli anjing? Saya niru Ashabul Kahfi Pak Ustadz. Ini tak betul. Ashabul Kahfi ini bukan syariat Nabi Muhammad. Jadi gimana? Orang kalau sekarang masih memelihara anjing, kata Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima amalnya sebesar
Gunung Uhud. Gunung Uhud lebar panjangnya 7 kilometer, Pak. Jadi kalau kita memelihara anjing, maka setiap hari amal kita 7 kilometer panjangnya tidak diterima sama Allah, terbuang sia-sia. Sementara amal anak muda itu sebesar bisul. Minus, Pak. Jadi kalau sekarang jangan alasan, gimana Ashabul Kahfi bisa kok pelihara anjing? Kami juga, Pak Ustadz, itu bukan syariat Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi Muhammad sudah mansuh, sudah tidak boleh lagi memelihara anjing apapun. Bukan berarti kita membunuh anjing, tidak. Jadi apa maknanya? Pemuda-pemuda zaman dahulu ini nasa'ah fi ibadatillah. Pemuda-pemuda sekarang bukan seperti pemuda-pemuda zaman dahulu. Zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata ketika Nabi Muhammad meninggal umurnya 15 tahun. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, ketika Nabi meninggal 20 tahun. Abdullah ibnu Zubair ketika Nabi meninggal umurnya 22 tahun. Kemudian ada Abdullah ibnu Amr bin As, ketika meninggal Nabi beliau umurnya sekitar 19, ada yang mengatakan 18. Apa maknanya? Jangan dianggap sahabat Nabi tua-tua. Jadi apa? Kalau pemuda mestinya dia yang sholat. Sholat ini bukan hanya sekedar dia sholat berjemaahnya, tapi tepat waktunya. Bahkan di lagu-lagu sudah ada, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sudah jelas. Nabi pun juga mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyiti. Orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, orang yang sering sholat dengan orang yang tak pernah sholat, bagaikan mayat dan orang yang hidup. Apa maknanya? Kalau ada orang yang dia badannya sehat, matanya cerah, tangannya kekar, tapi tidak sholat, dia bagaikan mayat, kata Nabi, bukan kata saya. Jadi kalau diumpamakan, kalau ada suami punya istri tak sholat, berarti dia tidur sama mak lampir, Pak. Tidur sama kuntilanak, tidur sama sundel bolong. Kenapa? Karena dianggap sama Nabi dia mayat. Begitu juga kalau suami, kalau istri tidur sama suami yang tak pernah sholat, berarti tidur sama gerandong, tidur sama hantu. Kalau di Cina vampire, kalau di Amerika ghost rider. Jadi kalau kita ada orang yang tak sholat, dia hantu dia. Kata Nabi bukan hantu lagi, mayat. Maka ingatkan sholat, karena sholat ini adalah inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, idza sholat sholal amal kullu wa idza fasadat fasadal amal kullu. Karena pertama kali yang ditanya bukan tentang tetanggamu, yang ditanya pertama kali bukan anakmu, yang ditanya pertama kali adalah sholatmu. Kalau sholatnya baik, semua amal jadi baik. Kalau sholatnya tak baik, semua amal jadi tak baik. Jadi yang keempat ini, orang yang dapat dan ciri orang dapat hidayah adalah dia melaksanakan sholat tepat waktunya. Bagi kita yang masih muda, yang masih pemuda, berjemaah ke masjid. Jangan sampai, apalagi Nabi sudah mengatakan, man sholat subha fi jama'atin fakannama shollal lail kullah. Orang yang sholat subuh berjemaah, maka seakan-akan mendapat pahala semalam suntuk dia sholat. Mudah-mudahan kita banyak pahalanya karena kita sholat subuh berjemaah.